analisis biaya, volume, dan laba merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara volume kegiatan, biaya total, pendapatan total, dan laba usaha atau disebut dengan analisis BEP atau analisis break-even point. Analisis break-even point adalah metode yang digunakan untuk menentukan titik impas atau titik balik modal pada suatu perusahaan. BEP merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan, tapi juga tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, hubungan biaya, volume, dan laba. Pada dasarnya, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi laba usaha, yaitu biaya, harga jual, dan volume. Volume dibagi menjadi volume penjualan dan volume produksi. Ketiga faktor tersebut akan saling berhubungan dan saling terkait. Misalnya, biaya pengolahan produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual. Tinggi rendahnya harga jual akan mempengaruhi volume penjualan. Volume penjualan akan menentukan volume produksi. Volume produksi akan mempengaruhi biaya. Ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi laba yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan. Materi selanjutnya, analisis kegunaan BEP. Analisis kegunaan BEP ada 3. Yang pertama, memberikan informasi terkait pola hubungan volume, biaya, dan tingkat keuntungan pada level penjualan tertentu. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan perusahaan terkait perencanaan laba, perubahan harga input dan output, volume penjualan terhadap keuntungan, jumlah minimal penjualan yang menguntungkan, jumlah penurunan penjualan yang tidak merugi. Dan yang ketiga, membantu perusahaan dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen BEP. Terdapat 3 komponen BEP. Yang pertama itu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ini merupakan suatu komponen yang perlu diperhitungkan dalam BEP karena biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat tidak berproduksi atau terdapat perubahan produksi. Contohnya seperti sewa gedung, biaya tenaga kerja, biaya kendaraan, dan lain sebagainya. Komponen yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya ini berbeda dengan biaya tetap yang tadi karena biaya ini bersifat dinamis dan dapat berubah secara proporsional mengikuti jumlah produksinya. Biaya ini akan meningkat sesuai dengan volume produksi. Maka saat volume produksi meningkat, biaya variabel cost pun akan ikut meningkat. Begitupun sebaliknya. Contohnya seperti biaya sewa lahan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Komponen yang terakhir yaitu harga penjualan. Harga penjualan ini merupakan harga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjual barang dan jasa yang telah diproduksi per unitnya. Harga ini terbentuk setelah semua biaya saat digunakan pada produksi dijumlahkan. Materi selanjutnya yaitu asumsi penggunaan analisa BEP. Terdapat 3. Yang pertama itu biaya produksi. Biaya produksi ini terbagi menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu sendiri merupakan suatu komponen yang perlu diperhitungkan dalam BEP karena biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat tidak berproduksi atau terdapat perubahan produksi. Sedangkan biaya variabel itu sendiri biaya yang bersifat dinamis dan dapat berubah secara proporsional mengikuti jumlah produksi yang telah dilakukan. Jika volume produksi meningkat, maka biaya variabel pun akan ikut meningkat, begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu harga jual per unit tetap selama periode analisa, yaitu harga produk atau layanan yang dijual tidak berubah selama periode analisa yang telah ditentukan. Artinya meskipun adanya fluktuasi dalam biaya produksi, permintaan pasar, ataupun faktor ekonomi lainnya, maka harga yang dikenakan pada pelanggan akan tetap konstan. Yang terakhir yaitu usaha memproduksi satu macam produk, yaitu usaha atau bisnis yang fokus pada pembuatan atau penjualan pada produk atau barang yang tertentu saja. Jika lebih dari satu produk, maka keseimbangan penjualan atau sales mix antar produk harus tetap konstan. Selanjutnya adalah cara penentuan BEP. Cara penentuan BEP ini ada 2. Yang pertama yaitu penentuan dengan menggunakan teknik aljabar dan metode grafik. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan teknik aljabar terlebih dahulu. Impas menggunakan persamaan aljabar didapatkan rumus yaitu penghasilan total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Secara aljabar impas dapat dinyatakan dengan X sama dengan A dibagi P kurang B, atau
dibagi 1 kurang B dibagi P. Dengan persamaan yang kedua di atas dapat didapatkan rumus, yaitu impas sama dengan biaya tetap total dibagi 1 kurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Untuk lebih jelasnya lagi, kita dapat melihat contoh soal yang dimana kita ketahui harga jual per unitnya yaitu Rp30.000, biaya variabel per unitnya Rp16.500 dan biaya tetap total per tahunnya Rp148.500. Maka impas dapat dihitung, yaitu impas rupiahnya yaitu impas sama dengan 148.500 dibagi 1 kurang 16.500 dibagi 30.000, maka menghasilkan Rp330.000. Dan untuk impas unitnya yaitu sama dengan 148.500 dibagi 30.000 dikurang 16.500 sama dengan 11 unit. Untuk menghasilkan impas pada perusahaan, maka harus menjual produknya sebanyak 11 unit atau senilai Rp330.000. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara lain penentuan BEP, yaitu dengan teknik grafik. Impas merupakan pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total dalam satu bidang sumbu tegak, yaitu penjualan dalam rupiah, dan suku datar, yaitu volume penjualan dalam rupiah. Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu harus dibuat perhitungan penghasilan total pada berbagai tingkat volume produksi dan dalam kapasitas tertentu. Yaitu contohnya harga jual per unit sebesar Rp3.000, biaya variabel per unit sebesar Rp2.000, dan biaya tetap total dalam jarak kapasitas 0 sampai 200 unit yaitu Rp180.000. Dari tabel tersebut didapatkan kolom 2 yaitu kolom 1 dikali harga per unit yaitu Rp3.000, kolom 4 yaitu kolom 1 dikali biaya variabel per unit yaitu Rp2.000, kolom 5 yaitu kolom 3 ditambah kolom 4, dan kolom 6 yaitu kolom 2 dikurang kolom 5. Sehingga dapat digambarkan grafik sebagai berikut. Untuk mencapai titik impas, perusahaan harus menjual sebanyak 120 unit. Jika perusahaan menjual lebih dari 120 unit, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jika perusahaan menjual kurang dari 120 unit, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan persamaan biaya, volume, dan laba. Bentuk aljabar dari persamaan tersebut yaitu PX sama dengan A ditambah BX plus C, di mana PX itu total penghasilan, A total biaya tetap, dan BX total biaya variabel, dan C itu adalah laba. Jadi di sini saya akan memberikan contoh penentuan impas perusahaan menggunakan persamaan biaya, volume, dan laba. Jika diketahui total penghasilan 2.000, total biaya tetap 40.000, biaya variabel per unit 1.500, maka dapat digunakan rumus PX sama dengan A plus BX plus C, di mana PX berjumlah 2.000 dan A 40.000, BX 1.500, dan labanya 0. Mengapa 0? Karena di sini labanya belum diketahui. Selanjutnya, setelah dimasukkan ke rumus tersebut, 2000x dikurangi 1500x maka menghasilkan 500x. 40.000 ditambah 0 menghasilkan 40.000, dan x didapatkan 80 unit. Dan jika laba perusahaan menginginkan 30.000 dengan harga jual dan biaya tidak berubah, volume penjualan produk harus sebesar 2000x sama dengan 40.000 ditambah 1.500x ditambah 30.000 menghasilkan 500x sama dengan 70.000 dengan x 140 unit. Di sini saya akan memberikan contoh analisis PVP terhadap perubahan harga jual per unit. Jika perubahan harga jual per unit akan mempengaruhi volume penjualan dan laba perusahaan. Contohnya di sini, jika perusahaan menaikkan harga dari 2.000 per unit menjadi 2.500, dan jika volume penjualan tetap yaitu 140 unit, total biaya tetap 40.000, biaya variabel per unit 1.500, maka akan mempengaruhi laba dari 30.000 menjadi, yang pertama kita menggunakan rumus PX sama dengan A tambah BX plus C, di mana PX-nya 2.500 dikali 140 unit, karena pada soal sudah ditentukan unitnya berapa. Terus A-nya 40.000, BX-nya 1.500 dikali 140 ditambah C. Jadi
2.500 dikali 140 unit sama dengan 350.000. Dan 40.000 ditambah 1.500 kali 140 menghasilkan 250.000 ditambah C. Jadi C sama dengan 350.000 dikurangi 250.000 sama dengan 100.000. Dari perhitungan semua ini maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga jual sebesar 25% berakibat kepada kenaikan laba, yaitu sebesar 70.000 dengan dimulai dari 30.000 menjadi 100.000 rupiah. Selanjutnya saya akan memberikan contoh analisis CPV terhadap perubahan total biaya tetap. Analisis ini akan mempengaruhi laba perusahaan dan total biaya. Di sini contohnya yaitu jika total biaya tetap naik dari 40.000 menjadi 50.000. Sementara harga jual per unit, total biaya variabel dan volume penjualan tetap, maka akan mempengaruhi laba dan total biaya menjadi 2.000 dikali 140 sama dengan 50.000 ditambah 1.600 dikali 140 ditambah C. Dari hasil ini didapatkan jumlah 280.000 sama dengan 260.000 ditambah C dengan C dapat menghasilkan 280.000 dikurangi 260.000 dan C menghasilkan 20.000. Jadi dapat disimpulkan dari semua perhitungan ini yaitu penurunan laba 10.000 dari 30.000 menjadi 20.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and